Oke, di Hong Kong banyak sekali ya teman-teman semuanya yang kita memperhatikan ya. Eee, Proses pembelajaran atau pendidikan yang teman-teman, yang biasanya ditawarkan kepada teman-teman semuanya. Ya kayak misalnya pendidikan fotografi, pendidikan make up, pendidikan rias, pendidikan PAES, atau apapun itu kan profesi-profesi yang begitu luar biasa dan istimewa ya teman-teman. Dan memang sih sekali lagi, Mbak Bunda, Mbak Hana, selamat pagi semuanya. Jadi terkadang proses-proses pendidikan itu harus, ya kan, bukan harus ya, terkadang mewajibkan, untuk mendatangkan, untuk materinya diajarkan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, Mbak Aza Ayudya, pasangan-pasangan. Jadi, kadang-kadang di situ saya melihat ya, kan sekarang pembelajaran apapun itu memang dari dulu sampai sekarang orang bicara, harus kepada expertnya, harus kepada yang ahlinya. Dan zaman kita hari ini, Mbak Aza Ayudya Fiantri, selamat pagi. Jadi, eee, pada hari-hari ini, informasi itu bertebaran, apapun itu, keahlian apapun itu bertebaran. Jadi terkadang, sekali lagi terkadang, pelatihan-pelatihan itu berbayarnya nggak murah. Pelatihan-pelatihan itu berbayarnya sampai ribuan. 1.000 Hong Dollar, 2.000, 1.500 semuanya. Dan pesertanya juga nggak sedikit, banyak banget pesertanya, ya. Ini sekali lagi saya cuman berdiskusi, kita cuman ngobrol. Sedangkan teman-teman datang ke Hong Kong itu kan sebenarnya mencari uang, ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, wong namanya juga uang-uang sendiri, mau diapain, mau biaya pendidikan, mau saya pelatihan, mau ikut apapun yang bayarnya wow-wow ya, itu terserah saya. Ada beberapa yang berbicara. Bahkan Hong Kong pun juga disasar sebagai para motivator-motivator untuk datang ke Hong Kong untuk membagi pengetahuannya dengan, menarik biaya. Nah, ini yang ingin sebenarnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa biaya untuk melakukan pelatihan dan pendidikan itu pun sebenarnya kalau kalian benar-benar niat, itu sebenarnya bisa dilakukan secara sendiri. Nah, tapi nggak mantep Mas Andro, nggak marem, nggak ada ahlinya, nggak ada yang ngarahin. Ya, saya benar. Anda benar, pernyataan Anda nggak salah, tapi ketika per individu itu dibebankan biaya yang gede, ini yang saya berpikir, sebegitunya sebegitunya kita itu mau belajar sehingga kita harus merogoh kocek kita. Walaupun katanya juga, doktrinnya juga, ngomongnya juga ilmu pengetahuan itu bayarnya mahal. Pendidikan itu bayarnya mahal. Sebenarnya hari-hari ini tuh nggak juga. Yang bikin mahal itu sebenarnya bukan biayanya, yang bikin mahal itu waktu kalian. Kalian tidak bisa menyempatkan dan meluangkan waktu untuk konsisten belajar di satu hal. Jadi kadang-kadang belajar sampai habis banyak, tapi ya terus kemudian ya sudah, ya hanya mengkoleksi jasa saja. Terus kemudian pesta rame-rame gitu kan. Ya, saya melihat satu sisi di mana bahwa itu juga tidak salah. Wes, selamat pagi, penyanyi Umbleng, kaosnya keren dong. Orangnya nggak keren, orangnya yang jauh lebih keren. Gimana sih Anda ini? Mbak Aza, Jumat Barokah, hari penuh berkah, sehat selalu buat Bang Sandro dan Buyan. Wah iya, terima kasih Mbak Aldira Hayu. Bagi Mas Yulong hadir. Jadi pelatihan dan apapun, bahkan ya sekali lagi bahkan, saya sendiri kadang bukan membuka ya, hari ini saya sudah tidak membuka lagi. Jadi sebenarnya kelas YouTuber itu bukan saya buka, tapi mereka menginginkan. Jadi itu bukan saya tawarkan, sekali lagi. Kalau mau belajar banyak, di konten itu semua banyak, tapi, mereka meminta di-mentoring secara pribadi. Ya kalau di total hampir ada 44 orang ya sudah pernah,
Dan kembali lagi saya juga ngerasa bahwa ketika belajar itu teman-teman hanya di awal doang yang anget, tapi tidak benar-benar mau konsisten dengan apa yang sudah mereka mau pelajari. Dan fenomena seperti inilah yang kadang sekali lagi ya, saya pun kadang orang-orang yang masih belajar itu saya follow up, ya, saya WA. Bagaimana posisi pembelajarannya? Apakah sudah benar-benar sesuai dengan keinginan atau bagaimana? Bahkan menurut saya sebenarnya ikut ngumpul-ngumpul aja, nggak usah yang bayar. Tapi kan saya maunya pribadi ya sudah, itu kan kemauan individu sendiri. Tetapi kalau pendidikan dan pelatihan itu ditawarkan biar sekalian bareng-bareng, biar kemudian rame, dan itu memakan biaya yang nggak sedikit. Dan pada saat biaya yang nggak sedikit, impact-nya setelahnya, namanya pengetahuan ya, namanya ilmu. Itu kalau tidak dipraktekkan setiap hari itu pun sama aja hasilnya. Karena butuh persisten dan konsisten. Nah, misalnya kita ambil contoh aja, memasak. Memasak itu sebenarnya kita tidak les pun. Jadi kita melihat YouTube aja, tapi kita praktekkan tiap hari, praktekkan tiap hari. Bikin video yang banyak tiap hari, dirasain. Di bagaimana seperti apa. Jadi masalahnya di Hong Kong ini adalah teman-teman itu kadang no have time, tidak punya waktu, dan bagaimana caranya saya belajar dan ketemu orang yang ahli. Saya pun mengeluarkan kocek saya yang begitu besar untuk sebuah pengetahuan itu tidak ada masalah, ya nggak apa-apa. Tapi saya berpikir, kenapa nggak kita mulai dari yang free dulu, diniatin bareng-bareng. Ya kelompok sendiri, hari ini bahas materi apa, gitu. Semuanya harus didasarkan atas bayar, harus uang. Saya pun kembali lagi, kalau kalian berkelompok 2, 3, 4, 5, ingin belajar bareng, mau YouTube, mau public speaking, ya silahkan. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kalau tidak mengeluarkan biaya, ya silahkan datang ke tempat saya. Ya kan? Intinya nggak perlu mengeluarkan biaya. Biaya ya ongkos Patadong, MTR, makan, ya itu kan bukan hitungan. Jadi menurut saya seperti itu, karena berbagi bagi saya itu lebih menarik. Tapi sudah sangat lama sekali pelatihan harus bayar, memanggil guru yang profesional dan semuanya. Ataupun di endingnya, ini sedikit ya, agak sedikit saya sampaikan, ini nama alu biniat. Nah, Mbak Fixlo, jadi buktinya aja ya. Ada beberapa YouTuber yang nggak ketemu dengan saya, nggak ngomong dengan saya, mereka serius dengan dirinya sendiri, ya kan? Dia serius, dia konsisten, dia bikin something, dia belajar ngomong sendiri, ya buktinya ada, ya kan? Channel sebelah, buktinya banyak semuanya. Dia berjalan dan berusaha sendiri, itu pun bisa itu karena kekonsisten. Jadi semuanya ini kan bagaimana kita bisa konsisten. Nah, karena nggak konsisten, jadi angot-angotan, kemudian hanya sekedarnya saja. Bahkan yang paling sering ada kadang-kadang ikut belajar sini, ikut belajar sana, ikut belajar mana-mana, dan endingnya dia nggak menemukan dirinya sendiri itu ada di mana. Nah, ini kadang-kadang yang membuat orang bilang ya salahmu sendiri. Bukan salahmu sendiri, tapi ini adalah sebuah fenomena. Ya kan? Ini sebuah Mbak Miss Yu, Mbak Isti Rahayu, Mbak Aldawiyah, selamat malam. Absen urung Mas. Pagi Mas Andro hadir. Oke, terima kasih. Jadi pelatihan-pelatihan yang biayanya gede itu, biaya yang segede itu sebenarnya belum termasuk alat. Kalian beli alatnya sendiri, tata caranya sendiri, melihat tutorial, terus dipraktekkan sendiri, itu jauh lebih efisien menurut saya. Jadi kadang ada doktrin bahwa kalau belajar harus sama ahlinya, harus profesional. Sudah, kita berbicara aja. Hujan merah hari ini, hati-hati semuanya pejuang dolar. Terima kasih Mbak Vicky. Jadi kalau kita benar-benar serius mencari, kadang-kadang dirinya sendiri itu tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Kadang dirinya sendiri itu tidak yakin dengan apa yang tidak mau dia lakukan. Nah, itu penyebab. Bukan di salah pelatihannya, saya bilang.
bukan nggak ada, tapi potensi itu yang dilihat untuk orang-orang mampu dan bisa memanfaatkan kalian. Nah, ini analisa saya. Nggak apa-apa. Kebebasan kalian mau memilih apa saja. Tapi di saat perlahan-lahan kalian konsisten dan belajar, lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus, itu pastinya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kepercayaan diri yang nggak tumbuh sehingga belajar sendiri itu merasa kok buntu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan capek, lelah. Nah, ini menjadi persoalan dan masalah karena tidak benar-benar memegang keyakinan dan tujuan itu sehingga harus belajar. Ketika belajar rame-rame sama teman harus bayar. Bayarnya 1.000, 2.000, 3.000. Ya kan? Jadi materi foto ya. Saya mulai senang ketika teman-teman sudah ini mungkin di YouTube tidak terlalu banyak tapi ada. Tapi kemudian karena yang lebih pendek itu di TikTok, video lebih pendek lagi ada di Reel. Mereka mulai membidik itu, ya kan. Ini belum dibuka kelas Reel kan. Kita tunggu aja, ada nggak nanti yang mau buka kelas Reel dan berapa bayarnya. Kadang-kadang itu seperti itu. Nah, Facebook, Meta itu bagi saya random. Bagi saya random. Kita mau mengisi kontennya apa saja itu boleh random. Karena algoritma Meta atau Facebook ini tidak mengkhususkan ke satu niche, satu jenis, tapi beda sama YouTube. Kalau YouTube memang ketika satu jenis, maka konsisten di satu jenis. Kalau kita campur acak, ya rame main. Jadinya harus jumlah videonya lebih banyak dan lebih besar direkomendasikan. Nah, jadi kadang-kadang ada namanya algoritma rusak, ada juga dulu saya berpikir ke algoritma, tapi sekarang saya nggak berpikir lagi harus bagaimana yang bagus, yang benar, saya nggak pakai itu. Yang penting saya konsisten bikin. Saya konsisten buka, saya konsisten bersuara, saya konsisten ngomong, saya konsisten sesuatu apa yang memang ingin saya sampaikan, apa yang ada di kepala saya tuangkan. Dan satu hal, bukan sesuatu yang viral. Saya lebih senang membahas tentang sebuah esensi daripada sebuah keviralan. Esensinya itu apa? Jadi peristiwa itu mungkin memang ada yang lagi booming dan kenapa kok seperti itu? Tapi saya tidak langsung membahas semerta-merta saat itu lagi ramai. Gak apa-apa, tunggu sebentar dulu ya kan. Tunggu tahan dulu informasinya meredam baru kita berbicara. Buat saya sih seperti itu. Pagi, Mbak Puri TKW pagi, Mas Andro sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Terima kasih untuk ilmunya. Mbak Puri TKW, Mbak Maida, udah terus Mas Andro siap. Mbak Sulastri, ya. Jadi saya pun juga tidak memberikan ilmu, pengetahuan atau apapun kepada kalian sebenarnya. Ini hanya sesuatu yang ingin saya ungkap, sesuatu yang ingin saya omongin, sesuatu yang ada di benak saya, sesuatu ada yang di kepala saya, yang ingin saya bicarakan kepada teman-teman, yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman, yang ingin saya omongkan dengan teman-teman. Kan sebenarnya begitu. Tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam diri saya, menurut saya. Tidak ada yang istimewa, tapi ketika berkomunikasi dengan teman-teman, apalagi uh, membahas tentang bagaimana PMI di Hong Kong. Dekat Mas Andro, jadi aku tahu sedikit tentang videografi, apa itu FHD, UHD, 4K, 8K, FPS. Ya, itu banyak sih, Mbak. Di konten itu banyak. Jadi full HD, full HD itu high definition, ultra high definition. Itu adalah ketajaman gambar 4K, 8K FPS from kalau FPS itu font per second. Jadi itu Mbak Susi banyak nanti penjelasan FPS. FPS itu semakin tinggi sebenarnya digunakan untuk video slow motion. Jadi semakin tinggi FPS-nya maka begitu dia di slow motion itu gambarnya nggak pecah, itu FPS. Kalau FPS-nya rendah itu renggang-renggang. Ini kita bahas karena Mbak Susi komen tentang masalah itu.
selamat pagi, ikut nyimak sambil lipat baju ya, boleh disambi apapun itu ceritanya. Jadi sebenarnya tidak pendidikan itu sekali lagi atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat gampang dan sangat mudah didapatin, ya kan? Dan bagaimana? Ya kita hanya nonton, kita hanya melihat, kita memperhatikan, kemudian praktekkan. DIY. Jadi kalau bahasa Inggris itu do it yourself. Saya juga tidak, sekali lagi saya bilang, saya tidak harus segala sesuatu itu juga harus belajar dari saya atau fanatik ke sesuatu. Karena kefanatikan terhadap sesuatu itu sebenarnya justru malah menjerumuskan kita. Justru kalau kita itu belajar itu dari berbagai macam sisi, berbagai macam celah dan berbagai macam pihak yang sering juga tersampaikan atau yang sering juga diungkapkan sama teman-teman itu kata teman saya, kata guru saya, kata ini saya, kata itu saya. Loh, pengetahuan itu nggak sebatas hanya dari guru saya. Itu akan membuat kita jadi skeptis, lebih tertutup. Kita harus terbuka. Mungkin kita belajar kepada guru saya yang ini, tapi ketika ada ilmu yang ini bisa didiskusikan dengan guru. Jadi jangan jangan merasa fanatik dengan apapun itu. Saya termasuk saya. Saya tidak fanatik dengan apapun, entah itu Habib, entah itu Syekh, pengetahuan saya campur semuanya. Pengetahuan itu karena sekali lagi ilmu pengetahuan itu tidak yang salah. Yang salah adalah penafsiran. Ya kan? Yang salah itu adalah pemikiran kita. Menilik berbagai sumber, akhirnya kita menyimpulkan sesuatu. Nah, kesimpulan sesuatu itu bisa salah, bisa benar. Sesuatu itu bisa diterima atau tidak. Kefanatikan terhadap salah satu hal. Bahkan itu termasuk, ya kan? Karena influencer. Influencer itu ibaratnya orang yang berada di sosial media dengan subscriber yang sangat banyak. Nah, kalau saya selalu mencoba membandingkan, saya bandingkan jalan berpikirnya orang A dengan jalan berpikirnya orang B, jalan berpikirnya orang C, sehingga kita punya kaya akan variasi jalan berpikir. Karena kebijaksanaan itu tidak muncul hanya dari satu arah. Kebijaksanaan itu justru muncul ketika kita mampu mengumpulkan. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan, sebuah ilmu pengetahuan kita kumpulkan, kemudian kita olah sendiri. Dan kita lihat, kita cari di mana letak persamaannya. Semakin banyak itu punya persamaan, nah itulah yang dinamakan pengetahuan atau ilmu. Itu enggak terbatas. Jadi stop untuk fanatis terlalu dalam. Saya juga tontonan konten itu enggak fanatik. Kadang ada sesuatu yang saya lihat dan ini kelihatannya menarik untuk pengetahuan saya, ya saya tambahkan. Nah, selanjutnya ketika saya tambahkan, ya coba nanti saya keluarkan lagi dalam bentuk versi saya. Pastinya seperti itu. Karena pengetahuan itu ada yang baru ditemukan. Ada yang sudah ditemukan lama, terus dijadikan referensi dan dijadikan rujukan. Jadi seperti itu. Jadi jangan tergiur dengan pendidikan yang berkedok itu sebuah bisnis. Apalagi nanti harus bayar, harus semua. Kapasitas dan capability seseorang ngomong, ya mungkin dia sudah punya bisnis A, bisnis B. Akhirnya ya, kalau orang bilang itu disebutnya juga bisnis ludah. Bahkan yang saya omongin seperti ini itu mungkin teman-teman semuanya juga bisa menganggap ini bisnis ludah. Orang ngomong aja ada duitnya. Nah, persoalannya itu bagaimana kalian bisa seperti itu? Ya kan? Pendidikan itu sebenarnya penting, perlu pengetahuan, upgrade pengetahuan. Mbak Sasha Ranti, selamat ya sambil lepas baju Mbak Koti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Selamat pagi Mas Andrew, selamat malam. Jadi seperti itu ya. Mungkin ya saya bukan tipikal pelawak ya sekali lagi. Kadang-kadang yang diomongin itu sesuatu yang kayak
kayak muatannya itu berat banget atau serius banget. Ya menurut saya sih nggak berat. Karena apa? Karena teman-teman nggak pernah membicarakan dan ngomongin hal itu. Jadi seperti itu. Karena kehidupan ini akan terus berjalan dan terus berpikir dan waktu itu tidak bisa kita toleransi. Waktu itu jalan terus. Sarapan udah siap teman-teman. Sarapan pecel. Pecel dan ayukon. Daging sapi. Ya Pak No? Daging sapi dicemet. Daging sapinya dicemet dari Makau. Ayukon. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Terus terima kasih juga kalian mempercayai untuk dibantu proses beberapa orang yang sudah sampai di Hong Kong yang dibantu proses. Saya sangat berterima kasih karena kalian percaya baik dengan saya ataupun istri saya untuk membantu prosesnya sampai kembali di Hong Kong. Mbak Dwi pagi Mas Andro mau tanya magang ke Jepang apakah masih ada anakku ditawarin magang Jepang LPKS baru buka Mas sebelumnya tidak terlihat jawabannya. Oh dan oke. Magang. Jadi di Jepang memang ada dua, karena ini adalah pertanyaannya kita jawab walaupun secara temanya adalah pengetahuan atau pendidikan anggap aja ini pengetahuan dan pendidikan harus kita tanya yang sudah hadir di live di YouTube. Jadi begini Mbak, di Hong Kong itu memang selama ini ada kalau jalur profesional ya sudah ada sejak zaman dulu. Jalur magang dan jalur visa kerja atau kutai gino. Mas Andrew serba bisa dan tahu mantap. Nggak serba bisa Mbak. Ya sedikit pengetahuannya. Masih sedikit. Tapi coba saya bagi. Jadi Abdul Syakur sak donya tokawan hujan gede ya wis. Maksudnya semuanya hujan gede. Jadi Mbak Dwi DW1 vlog itu magang itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, sesuai dengan MOU-nya atau sesuai dengan LPK-nya yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan itu. Nah, magang ini kadang-kadang yang sifatnya temporary, ya ini kita cari kelebihannya. Temporary itu sifatnya terbatas, ya kan? Terbatas ya bisa setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun maksimal. Itu tergantung MOU dari LPK-nya sendiri dengan company, dengan perusahaannya tadi. Nah, di Hong Kong itu di Jepang itu memang banyak sekali perusahaan, baik yang gede maupun yang medium, yang kecil. Nah, disitulah mereka butuh tenaga kerja, Indonesia diambil, syaratnya bisa lolos N5, maka interview itu cocok, yang daftar misalnya 100, yang bukan 10 atau 15, mungkin yang 15 baru berangkat. Yang sisanya ya kembali lagi rezeki-rezekian juga. Ya, begitu buat teman-teman. Jadi itu magang. Dan kalau karena yang ini ditanyakan adalah magang dan masih ada ditawari magang, nah silakan. Kalau saya sih sudah ingin upgrade levelnya bukan magang lagi. Jadi apa namanya? Kalau saya cuman apa ya namanya? Saya lebih cenderung ke level up berikutnya adalah Tokutegino, bisa Tokutegino. Ya namanya company-company baru, perusahaan-perusahaan baru. Jadi kalau saya bicara ke saya itu sebenarnya orang yang nggak percaya dengan PT. Mohon maaf sekali lagi, saya itu salah satu orang yang idealis yang nggak percaya dengan PT. Karena saya nggak percaya dengan PT. Nah hari ini saya harus bisa membantu teman-teman dan PT itu tidak bisa lepas dari sebuah proses. Kenapa? Saya memutuskan sendiri untuk datang ke Jepang, saya memutuskan sendiri untuk datang ke Hong Kong secara turis itu karena saya tidak mempercayai PT. Kalau sampean bertanya rekomendasi PT, saya tetap ada rekomendasi PT untuk ke Jepang. Tapi kalau yang baru-baru dan saya tidak ketahui, saya nggak bisa menjawab. Tapi pada prinsipnya, saya tidak mempercayai PT.
Karena ketika dipercaya, kita mempercayai prosesnya dengan PT dan dibantu, itu harus mengeluarkan biaya. Nah, sedangkan saya orang-orang yang merasa nggak punya biaya, nggak punya uang yang banyak, nggak punya uang yang gede. Ya makanya saya mencoba mencari pengetahuan sendiri. Ya ada, magang itu jawabannya ada dan masih jalan, masih. Ya kalau tepat yang cocok, karena kadang-kadang peminatnya itu banyak, tapi yang lulus cuma 10, 15 yang diminta. Tergantung LPK itu punya perusahaannya berapa. Dan sekali lagi saya juga bilang, penipuan berkedok PT itu juga banyak. Hati-hati. Kalau PT yang saya rekomendasikan, ya kan, untuk belajar pendaftaran di awal, ada yang bayar 2,5 juta, ada yang 1,5, ada yang 4,5 juta. Tapi itu ada, tempatnya ada, dan sampai sekarang masih buka tempat dan juga mensuplai. Saya belum sempat aja meminta, sekali lagi saya belum sempat mewawancarai yang sudah proses di sana. Nah, jadi seperti itu buat buat kembali lagi teman-teman, ya kan? Boleh, dan Jepang itu masih sangat terbuka. Jempol ketiga satu telat aku mas cosan, enggak ada yang telat. Jadi magang boleh, Tokute Gino. Makanya dipelajari dulu. Program Tokute Gino ini adalah program bekerja dan skillnya itu bisa nggak terlalu profesional tapi medium. Jadi jadi bisa. Ini ada 14 bidang. Boleh sampean baca semuanya tentang visa Tokute Gino. Dan rata-rata orang-orang yang masuk Tokute Gino ini bisa jadi dari para pemagang yang sudah nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Gara-gara kontraknya sudah habis 5 tahun. Makanya mereka mengambil jenjang alih alih jenjang atau disebut visa Tokute Gino. Karena Jepang benar-benar membutuhkan orang. Tetapi yang dibutuhkan ya bukan orang-orang yang biasa, ya orang-orang yang memang sudah punya kemampuan bahasa yang bersertifikasi. Jadi sekali lagi, yang menjadi kendala bagi kita keluar negeri itu sebenarnya kita itu nggak mau belajar bahasa. Bahasa negara tujuan. Penting sekali lah teman-teman. Ya hari ini, mungkin kalau saya juga ditanyain, saya juga tidak merekomendasikan untuk kuliah. Itu ekstrim. Walaupun saya dulu kuliah. Saya justru merekomendasikan belajarlah bahasa asing dari sedini mungkin. Begitu SMP, SMA. Tapi kadang-kadang itu yang justru di apa ya, menurut saya dikesampingkan. Kalau kita bisa bahasa itu Inggris, Jepang, Korea, itu untuk datang ke sana itu udah berkomunikasi gampang. Kalau berkomunikasi gampang, cari pekerjaan ya lebih mudah. Karena di sana lagi banyak dibutuhkan. Bisa. Ya sekali lagi teman-teman, itu yang bisa saya pesankan, jadi berhati-hati dengan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang bayarnya nggak karu-karuan, yang belum tentu nanti hasilnya kembali kepada sampean. Ya syukur kalau sampean punya keahlian, tapi bagi saya satu hal untuk hari-hari ini, belajarlah untuk membuat konten. Karena konten is money. Konten sekarang itu adalah sesuatu yang setidaknya di 4 sampai 5 tahun ke depan konten itu masih eksis. Kalau zaman dulu ya butuh figur, butuh duit yang banyak. Sekarang untuk bisa melakukan apapun silahkan berkonten. Mbak Sakura Nohana bisa ngomong tapi tidak bisa gimana? Menulis. Apakah laku di Jepang? Laku. Laku, Mbak Sakura Nohana. Semuanya laku. Karena dibutuhkan adalah berbicara. Nanti nulisnya Kak, belajarnya menyusul pelan-pelan. Nggak ada masalah. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Sarapan saya sudah siap dan saya mau sarapan yang sudah disiapkan sama istri, sayur-sayuran. Nggak ada nasi, tapi daging tetap anak. Kiki, Mbak Rufaida, selamat pagi menjelang siang Mas. Jadi itu saja live dari saya. Mudah-mudahan memberikan apa yang saya omongin. Butuh saran dan masukan, kritikan silahkan.
buat teman-teman apa yang mau dibahas, apa yang ingin dibahas, monggo silahkan diajukan di komen-komen boleh. Kemudian di YouTube semuanya juga bisa. Saran, caci, maki, hinaan siap karena ketika kita sudah berkonten maka kita siap untuk dikritisi. Itu saja. Cosan Mas Andro, semoga keluarga sehat lancar rezekinya. Amin. Ya, sehat selalu. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.